wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الآباء والأمهات والأخوة والأخوات, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang sama-sama kita cintai ini, di majlis yang semoga diberkahi ini, dalam rangka mengkaji sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada kita, menjernihkan pikiran kita untuk menangkap setiap pelajaran hikmah maupun ibrah yang ada di dalamnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada bab atau bagian tentang sabar dalam menghadapi adzan nas atau gangguan manusia. Gangguan manusia di sini tentunya beragam macam, mulai dari lisan, omongan, komentar, ya. Kalau masalah komentar, Allah saja dikomentari oleh manusia, apalagi kita-kita. Allah dikatakan punya anak, siapa yang bilang seperti itu? Manusia. Yang menyatakan manusia, malaikat begini dan begitu juga manusia. Yang mengatakan Nabi kita penyair, orang gila, syairun majnun, dan seterusnya juga manusia. Jadi tidak ada yang selamat dari omongan komentar manusia itu, hatta Rabbul Alamin, hatta Rabbul Izzah. Maka memang konsekuensinya, terlebih kita di dunia memang darul ibtila, tempatnya diuji. Ya harus bagaimana kita kuat-kuatan kesabaran, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Naam. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari yang menukil dari Nabi alaihi salatu wassalam, sabdanya, laisa ahadun aw laisa syai'un asbar ala adha yasma'uhu minallahi azza wa jalla. Tidak ada seorang pun atau tidak ada siapapun yang lebih sabar atas gangguan yang didengarnya melebihi Allah Azza wa Jalla. Jelas, karena Allah itu As-Sabur. Di antara asma Allah adalah As-Sabur, yang maha penyabar. Wa innahum la yadda'una lahu waladan, dan sungguh di antara manusia ada yang mengklaim melekatkan sifat keturunan punya anak pada Allah.
wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Sedang Allah itu memberikan afiah, memberikan keselamatan, memberikan kesehatan, itu afiah pada manusia, pada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepadanya. Wa yarzuquhum, juga dikasih makan, minum, seperti mereka tidak berbuat salah, seperti mereka tidak berdosa kepada Allah. Kita saja yang sudah jadi orang tua, kalau kemudian salah satu dari anak kita menyalahi aturan kita, atau membangkang, atau bagaimana kita dongkol kan, bahkan kita hukum, udah hari ini tidak pakai sangu ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Fir'aun Allah kasih semuanya dari perkara-perkara dunia. Ini menunjukkan kesabaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanpa batas, yang di luar jangkauan pikiran manusia ataupun reka-rekaannya, hitung-hitungannya. Begitu pula orang-orang yang kafir, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mannan, Al-Karim, Al-Mannan, yang Maha Dermawan, Maha Pemberi, Ar-Razzaq, ya. Semua dari makhluknya, mau yang mukmin maupun yang kafir, Allah kasih. Di sini Nabi mengaitkannya dengan kesabaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkenaan dengan gangguan di sini. Beliau menceritakan qasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam qismatan ka ba'dhi ma kana yaqsim. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam membagi-bagikan ghanimah, harta rampasan perang, sebagaimana biasa beliau lakukan. Berarti ini tugasnya Nabi atau tugasnya pemimpin perang, ya. Pucuk pimpinan, ya, pasukan, atau wewenang khalifah sesudah sepeninggal Nabi alaihissalam. Lalu seorang dari Ansar berkata, wallahi innaha laqismatun ma urida biha wajhullahi azza wa jal. Demi Allah, pembagian ini tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah azza wa jal. Maksudnya pembagian yang tidak adil. Dan ini adalah kalimat yang besar, kalimat yang fatal ketika dilekatkan kepada Nabi alaihissalam. Kalau Nabi dibilang tidak adil, siapa lagi yang adil? Gitulah. Kalau Nabi dibilang tidak adil, lantas siapa lagi yang adil? Saya atau antum? Itu maksudnya. Makanya kemudian qultu ana la aqulanna lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu wa huwa fi ashabihi fasarartuhu fashaqqa dhalika alaihi sallallahu alaihi wasallam wa taghayyara wajhuhu wa ghadib hatta wadidtu anni lam akun akhbartuhu thumma qala qad udhiya Musa bi akthar min dhalika fasabar. Kemudian aku, siapa maksudnya aku di sini? Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan. Kemudian aku katakan pada diriku, aku akan mengabarkan perkataan orang itu kepada Nabi. Lalu beliau bergegas menemui Nabi yang sedang bersama para sahabatnya.
Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengabarkannya kepada Nabi. Fasaratuhu bidzalik. Setelah itu Nabi pun, ya Nabi juga manusia, punya perasaan syaqqa dzalik alaihi. Maka berita yang demikian itu ya, berita yang tidak enak, sehingga Nabi pun ya terlihat perubahan pada diri beliau, yaitu sampai wajahnya juga berubah dan marah, sehingga Ibnu Mas'ud ini merasa andai aku tidak mengabarkannya. Setelah dikabari baru kemudian menyesal, aduh kenapa tidak saya simpan saja, kenapa saya harus mengabarkannya. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sungguh Musa alaihi salam telah diganggu oleh kaumnya lebih daripada ini, lebih daripada aku, kemudian dia bersabar, kata Nabi. Kemudian dia bersabar. Di sini Nabi mengisyaratkan bagaimana beliau berkaca atau membandingkan dirinya dengan saudaranya dari para nabi sebelumnya, para nabi-nabi sebelumnya, untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pelajaran, termasuk kesabaran di sini. Bagaimana jelimetnya Bani Israel yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada umat sebelum mereka ataupun sesudahnya yang menyatakan idhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, misalnya, sana pergi engkau wahai Musa bersama Rabbmu, berperanglah kalian berdua, kalau sudah menang kabari. La haula. Ya. Di sini kami akan menunggu. Di sini kami menunggu kamu dan Rabbmu berperang, kalau sudah menang kabari. Ada yang berkata seperti itu. Musa sabar, termasuk kepada dirinya sendiri. Nabi Musa dibilang apa? Penyakitan, dibilang belang, berkulit belang dan sebagainya. Makanya tidak mau mandi bareng dengan kita, karena dulu tidak ada kamar mandi, ya kan? Fabarra'ahu Allah mimma qalu. Akan tetapi Allah dengan mukjizatnya membebaskan Musa dari tuduhan-tuduhan mereka. Bahkan tuduhannya ya sangat menjatuhkan bagi seorang laki-laki. Dibilang apa? Seperti kalau dengan istilah kita sekarang ini prostat, ya. Dibilang mungkin dengan bahasa kita itu dikatakan kanker prostat, yaitu berkenaan dengan kemaluannya, sampai dicap seperti itu. Padahal mereka tidak melihat, ya. Tapi omongan yang dibikin itu dahsyat, luar biasa. Dan Musa menghadapinya, subhanallah. Dan Musa alaihissalam menghadapi mereka, sampai kemudian Allah mengutus menggerakkan batu, menjadikan mukjizat batu yang di atasnya baju Nabi Musa bergerak. Ketika Nabi Musa hendak mengambil bajunya, kemudian batunya itu berpindah-pindah. Thawbi hajar, kata Nabi Musa, batu diam, aku mau ngambil bajuku. Sampai kemudian Nabi Musa terlihat seperti dilahirkan oleh ibunya, dan mereka melihat dahsyatnya fitnah ataupun kesempurnaan jasad Nabi Musa. Tidak seperti yang difitnahkan, diomongkan oleh orang. Tidak ada belang, tidak ada pula prostat ataupun cacat pada kemaluannya alaihissalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana dahsyatnya
cobaan seorang nabi, dahsyatnya cobaan seorang nabi. Dan Nabi juga mengabarkan bahwasanya asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Paling dahsyatnya ujian Allah itu bagi para nabinya, kemudian orang-orang yang menyerupai mereka, dan orang-orang yang menyerupai mereka. Nabi, kalau kita baca secara garis besarnya secara umum, Nabi Nuh diuji dengan anaknya dan istrinya. Nabi Lut demikian pula dengan istrinya. Nabi Ibrahim, ya kan, dengan ayahandanya. Nabi Muhammad terakhir dengan paman-pamannya, ya kan. Dan begitulah. Dan yang namanya ujian ketika dari orang-orang dekat itu lebih menyakitkan, lebih menusuk di hati, ya, lebih menyesakkan, ya. Sebagaimana kata penyair, ya, wa zulmu dzawil qurba ashaddu madadatan 'ala an-nafsi min waq'il hussamil muhannadi. Dan kezaliman kerabat itu, ya, lebih dahsyat, ya, menyayatnya di hati daripada tusukan pedang dari India. Dulu dikenal India juga memproduksi pedang yang sangat handal, sampai menjadi diabadikan oleh penyair itu tadi, lebih dahsyat dari ketajaman pedang al-muhannad, yaitu yang dari India. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, sekali lagi ujian dari kerabat kita, dari orang-orang dekat kita yang punya hubungan silaturahim dengan kita, itu justru memang lebih berat. Nabi alaihissalam contohnya bagaimana orang-orang dekat beliau, paman-pamannya, besannya. Abu Lahab itu besannya Nabi. Kemudian atau Abu Jahal. Kemudian juga selain kekerabatan, pertalian darah. Nah, dan alhamdulillah Nabi kita tidak diuji dengan keturunannya. Keturunannya salihat. Semuanya menjadi pendukung dakwah Nabi alaihissalam. Nah, kemudian juga pelajaran yang bisa kita ambil dari, ya, beberapa potongan hadis ini juga bagaimana, ya, wewenang seorang pemimpin dalam membagi, di mana itu bagian dari keputusan atau kebijakan seorang penguasa, yang juga dia akan dihisab oleh Allah nantinya atas pembagian tadi. Tentunya tidak sama. Dalam Islam misalnya, orang yang penunggang kuda dengan pejalan kaki, prajurit penunggang kuda dengan pejalan kaki, beda bagiannya, ya, beda bagiannya, karena si penunggang kuda modalnya lebih, kuda berapa sekarang harganya? Ya kan? Ya, yang bagus bisa MM-an. Kalau kudanya seperti yang disifati oleh Nabi alaihissalam, kuda Arab yang adham, misalnya yang hitam legam, kemudian putihnya hanya sekedar di jidatnya satu garis, kemudian kakinya yang 3 ada putihnya 1, cuma yang hitam legam, itu ada, ya, tafasil atau gambaran yang detail dari Nabi alaihissalam tentang kuda yang istimewa.
Dan saya pernah melihat kuda itu. Memang luar biasa. Tingginya ya setinggi kita berdiri, itu masih di atasnya lagi. Ya, subhanallah. Jadi dalam membagi pun ya dalam membagi ghanimah tentunya seorang pemimpin memperhitungkan itu juga. Ada hitungannya, maka tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Seperti kalau di kehidupan kita sehari-hari, misalnya kepala instansi dengan pegawainya, masa sama? Tidak sama. Tentunya untuk jadi kepala, apakah sama kriterianya dengan pegawai biasa? Juga tidak sama. Tadinya mungkin sabar sekian puluh tahun dia untuk kemudian menjadi kepala. Itu semua ada hitung-hitungannya. Sama dengan ketika dalam keadaan perang. Wallahu a'lam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah melanjutkan kepada bab islah dzatil bain. Bab tentang perbaikan hubungan. Di sini islah yaitu perbaikan. Perlu dibedakan jamaah yang dirahmati oleh Allah antara orang yang soleh dengan orang yang musleh. Apa bedanya? Orang soleh itu untuk dirinya sendiri. Puasa sunnah, sholat tahajud, selain yang wajib-wajib, itu tambahan, itu biasanya tanda-tanda orang soleh. Tapi untuk siapa dia sholat? Ya untuk dirinya. Untuk siapa dia puasa? Untuk dirinya. Seorang musleh yaitu orang yang memperbaiki keadaan, memperbaiki hubungan, memperbaiki tatanan ya, masyarakat dan sebagainya. Itu musleh. Yang tadinya rusak diperbaiki. Itu untuk siapa? Untuk dirinya kah? Iya, bisa jadi, tapi juga untuk orang lain. Orang musleh untuk orang lain dengan hartanya, misalnya menutupi hutang seseorang, itu musleh namanya, sehingga yang berhutang terbebas dari hutangnya. Itu bagian dari musleh, memberi modal atau meminjami atau bagi hasil dan lain-lain, itu bagian dari musleh. Kesolehan bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain, itu musleh namanya. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam orang yang soleh dan musleh. Nabi kita adalah orang yang soleh untuk dirinya dan juga memperbaiki masyarakat, bahkan tatanan dunia. Kalau Nabi kita alaihi salatu wassalam, cuma bedanya ketika beliau sebagai orang soleh saja, tidak ada yang memusuhi. Tidak ada yang memusuhi. Bahkan beliau dijuluki Al-Amin. Beliau dijuluki sebagai orang yang sangat jujur, dijempoli, ya kan? Semua mengakui. Tapi ketika beliau menjadi musleh, banyak musuhnya. Ya, Pak ya. Ketika beliau mendakwahkan tauhid, ya, mengingatkan kaumnya akan kesalahan ibadah mereka, di sini bermunculan musuh-musuh dakwah. Orang yang soleh pahalanya terbatas karena memang umumnya untuk dirinya sendiri, tapi pahala musleh, orang yang memperbaiki, itu berlipat-lipat karena dia memperbaiki dirinya sendiri juga memperbaiki orang-orang sekitarnya. Makanya di sini dikatakan, nanti akan kita ketahui dari Abu Darda radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
ala unabbi'ukum bidarajatin afdala minas salati wassiyami wassadaqah. Di sini menjadi jelas. Maukah kalian aku beritakan tentang suatu amalan yang derajatnya, yaitu pahalanya lebih baik daripada salat, puasa dan sedekah. Nah, ini yang membedakan tuh. Ya kan? Salat untuk siapa? Dirinya sendiri. Puasa kesolehan dirinya sendiri. Sedekah juga untuk kesalahan dirinya sendiri, meskipun ada juga perbaikan. Namun umumnya di sini adalah untuk pribadi. Pahalanya untuk siapa? Untuk dirinya yang bersedekah. Kecuali jika diniatkan lain, diniatkan untuk orang tua ataupun yang lainnya. Qalu bala. Siapa yang tidak ingin beramal yang lebih baik daripada salat, puasa dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala alaihi salatu wassalam, salahu dzatil bain, memperbaiki hubungan, mengharmoniskan kembali hubungan yang putus, yang retak, yang bermasalah, yang tidak baik-baik saja, itu diperbaiki. Sedangkan kebalikannya, wa fasadu dzatil bain hiyal haliqah, dan buruknya atau rusaknya hubungan antar sesama itu adalah penghancur amalan, penghancur pahala yang sudah kita punya di situ. Bahkan bisa menjadi amalan kita tidak naik ke langit karena kita tidak sopo-sopoan sama sesama muslim. Ya. Dikatakan al-haliqah di sini, al-haliqah yaitu yang menggunduli, yang membabat habis. Kepala kalau sudah digundul kelihatan enggak? Kelihatan semuanya. Enggak nyindir, Pak. Kelihatan. Ya kan, kalau uratnya mungkin juga kelihatan, kalau ada lukanya juga kelihatan, ya. Suka bocor waktu kecilnya juga kelihatan. Ya kan? Maka seperti itulah rusaknya hubungan kita akan membabat semua amalan kita tanpa terasa, sebagaimana orang dicukur kepalanya sampai habis rambutnya. Demikian perumpamaan yang diberikan oleh Nabi alaihissalam terhadap orang yang rusak hubungan antar sesama atau hablum minan nasnya. Hablum minan nasnya. Karena hablum minallah itu harus baik. Hablum minan nasnya juga pun harus baik. Dua-duanya. Tidak bisa kita hanya horizontal, hubungan kita ke atas dengan Allah baik, sedangkan ke sampingnya tidak. Ini juga tidak mencerminkan iman yang sempurna. Tidak mencerminkan iman yang sempurna atau yang utuh. Seorang yang imannya lurus, betul, utuh, itu akan baik dua-duanya. Akan baik dua-duanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika membaca firman Allah pada surah Al-Anfal ayat pertama menyatakan, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Hadza tahrijum minallah 'alal mu'minin ayyattaqullaha wa ayyuslihu dzata bainihim. Ini adalah motivasi. Ini adalah
cambuk dari Allah untuk kaum mukminin agar mereka bertakwa kepada Allah dan memperbaiki hubungan di antara mereka. Ketika kita membaca lembaran-lembaran sejarah, baik setelah Khulafaur Rasyidin, bahkan di akhir-akhir Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Mamalik, sampai kemudian Utsmaniyah dan seterusnya. Di situ ketika rusak hubungan antar sesama mukmin, antar sesama muslim, siapa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan? Musuhnya, orang-orang kafir yang diuntungkan. Ya. Ketika ada pihak yang memancing di air keruh, ketika terjadi kesalahpahaman dan ketidakpahaman antara dua sahabat mulia, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah misalnya, siapa yang diuntungkan? Orang-orang non-muslim, ya kan? Sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi. Maka dari itu di sini Ibnu Abbas dengan sangat tegas dan lugas menyampaikan bahwasanya ayat ini ketika Allah memerintahkan di potongan ayat ini untuk bertakwa, takut kepada Allah, kemudian memperbaiki hubungan di antara sesama, ini adalah suatu dorongan kuat dan cambuk dari Allah Subhanahu wa taala atas kaum mukminin agar mereka betul-betul takut kepada Allah dan memperbaiki hubungan di antara mereka. Ketika hubungan di antara kaum muslimin dan kaum mukminin ini harmonis, ini baik, akan terbangun kekuatan. Kalau sudah terbangun kekuatan, kesolidan, ya, siapa yang diuntungkan? Mereka juga, kaum muslimin, disegani oleh lawan, ya, dan dicintai oleh kawan. Seperti itu. Tapi ketika berhasil diadu domba, dipecah belah, ya kan, maka terjadilah apa yang terjadi seperti yang termaktub dalam buku-buku sejarah, berupa perpecahan, perselisihan, sampai yang terparah pertumpahan darah yang memakan korban, sedang Allah saja yang maha tahu tentang berapa banyak korbannya. Maka dari sini Nabi SAW yang tidak berucap dengan hawa nafsunya, tetapi hanyalah wahyu dari Allah, mengingatkan kita untuk menjaga baiknya hubungan antar sesama mukmin. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kemudian Imam Bukhari rahimahullah melangkah kepada bab yang selanjutnya yang hanya memuat satu hadis tentang babut ta'ni fil ansab, bab tentang mencela keturunan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syu'batani la tatrukuhuma ummati an-niyahata wa ta'na fil ansab. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perkara besar
yang tercela, yang tidak ditinggalkan oleh umatku. Bahkan ini bagian dari dosa besar. An-niyahah, yaitu meratapi mayit. Sebab dalam ratapan itu terkandung i'tirad ala qadarillah, tidak terima terhadap takdir Allah. Tidak terima terhadap takdir Allah. Maut itu Allah tuliskan bagi setiap yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, bernafas, itu akan merasakan maut. Merasakan maut. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata merasakan. Kenapa? Takbir Al-Quran ataupun ungkapan Al-Quran itu sangat detail sekali, sangat fokus, tidak sembarangan. Bisa saja kalau kita setiap yang berjiwa pasti mati, itu mungkin terjemahannya mungkin seperti itu, padahal tidak seperti itu. Setiap yang bernyawa akan merasakan maut. Kenapa merasakan? Yang namanya rasa itu ada enak, ada sakit, ya Pak ya? Yang namanya rasa ada nikmat, ada pahit, ada manis, ada pahit, ada nikmat, ada siksa. Sedangkan ya, yang namanya nyawa atau jiwa ketika hendak dicabut, Nabi saja kesakitan. Inna lil mauti sakarat, kata beliau, sambil beliau alaihi salatu wassalam menyeka kepalanya sendiri. Sesungguhnya maut itu ada sekaratnya, ya, itu ada tarik ulurnya, ada ya, rasa sakit yang luar biasa. Kalau ini Nabi kita, lalu bagaimana dengan kita? Allahul musta'an. Maka dari itu di sini Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwa dua perkara besar ini tidak ditinggalkan oleh umatnya. Padahal itu akan menambah apa? Kalau niyahah ini menambah apa? Menambah beban bagi si mayit. Bahkan kalau yang si mayit tadinya mewasiatkan agar melakukan niyahah keluarganya atau mengadakan ratapan khusus untuk dirinya, kalau mati maka akan menjadi tambahan dosa baginya, karena ini bagian juga dari ritual jahiliyah. Seorang ketika hendak meninggal mewasiatkan kepada keluarganya atau ininya agar melakukan niyahah. Niyahah di sini bisa berupa ucapan, yang menyatakan ketidakterimaannya atas takdir Allah berupa kematian. Bisa juga dengan berupa perbuatan, yaitu dengan kalau praktek jahiliyah merobek-robek baju atau saku, kemudian menampar-nampar pipinya sendiri, kemudian bergulung-gulung di tanah, itu niyahah, praktek atau perbuatannya. Jadi berupa lisan dan perbuatan yang namanya niyahah itu. Kemudian watta'na fil ansab, yaitu mencela nasab keturunan orang lain dan mengunggul-unggulkan nasab dirinya.
Nabi alaihissalam di salah satu wasiat atau pesan-pesan terakhirnya di saat haji wada menyatakan la fadla li arabiyyin ala ajami illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab atau sebaliknya orang non-Arab kepada orang Arab kecuali dengan takwanya. Bahkan warna kulit pun beliau sebutkan juga, warna kulit yang putih tidak lebih baik dari yang hitam ataupun yang merah, sama. Bahkan kemudian beliau tutup wa kullukum li Adam wa Adam min turab. Semua dari kalian nasabnya kembali kepada Adam, kecuali orang-orang kafir ngakunya kembali ke monyet. Ya kan? Kullukum li Adam, kata Nabi. Semua kalian kembali kepada Adam alaihissalam. Sedang Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, min turab. Maka tidak ada bedanya. Dan tidak ada laisa bainallahi wa baina ahadin nasab. Tidak ada pertalian antara seorang pun anak manusia dengan Allah. Tidak ada. Kecuali klaim Yahudi yang menyatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kami putra-putra Allah dan kecintaan-kecintaannya. Ini klaim sepihak, tentunya klaim sepihak dari Yahudi. Namun Allah dan Rasulnya menyatakan bahwasanya ya, sekalian seluruh manusia diciptakan dari kembali kepada Adam penciptaannya dan Adam dari tanah, maka tidak ada ya, kelebihannya si A atas si B kecuali dengan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kemudian juga Nabi alaihissalam menyatakan dalam sabdanya yang lain bahwasanya azan dulu. Fadhal.
Dalam sabdanya yang lain berkenaan dengan nasab ini, Nabi SAW juga menyatakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya itu lambat, lelet, tidak akan dipercepat sampainya kepada Allah hanya karena nasabnya. Hanya karena nasabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di atas bukit Safa menyatakan, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sariqat laqata'tu yadaha." Andai Fatimah putra Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Putri beliau sendiri. Ini menandakan atau menegaskan akan pernyataan beliau bahwasanya nasab itu tidak berpengaruh terhadap amalan seseorang. Ya. Tentunya kalau dari sisi positifnya, ketika misalnya putri-putri Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhunna yang menjadi salah satu dari penopang-penopang dakwah beliau pula, maka itu adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Amalannya mulia, nasabnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tambahan kebaikan. Tapi yang dipermasalahkan atau yang menjadi masalah adalah ketika sayang seribu sayang, ya, nasabnya misalnya bersambung kepada Nabi SAW, sedangkan amal perbuatannya ya 180 derajat atau kebalikan yang dicontohkan oleh pamannya, kakeknya Nabi SAW. Nabi SAW. Makanya ketika Ibnu Baz rahimahullah menyurati salah satu ya, pemimpin atau presiden atau raja salah satu negara Arab, maka beliau sampaikan bahwasanya beliau menasihati penguasa tersebut, kemudian beliau nyatakan, pakailah hukum Allah dan hukum Rasulnya, hukum kakekmu. Sampai seperti itu.
beliau sampaikan. Ya, hukum jad atau ajdadik, jaddu ajdadik, itu hukumnya kakekmu, yaitu hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sangat menyayangkan kemuliaan nasabnya, ya, yang dimaksud, tetapi kemudian memakai hukum jahiliyah ataupun hukum non Islam, sedangkan di tangannya lah keputusan. Allahu a'la wa a'lam. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Silahkan. Nah, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Ketika ya, yang dua orang yang bermasalah, yang satu misalnya melebihi punya kelebihan paham agamanya dari yang kedua, maka yang lebih pahamnya agamanya ini yang harus memulai, mestinya memberikan contoh dengan mendatangi langsung, sehingga misalnya apa yang terjadi di antara mereka berdua tidak merebak. Dan kalaupun mau memakai perantara atau orang ketiga, hendaklah pandai memilihnya. Jangan kemudian salah pilih, karena ketika salah pilih mengangkat orang yang hendak dijadikan pendamai, maka justru menjadi runyam nantinya. Paham ya? Menjadi runyam. Maka pandai-pandailah memilih delegasi atau ya, pihak perantara, pihak ketiga yang bisa memahami permasalahan, kemudian juga memberikan solusi atau jalan keluar. Wallahu a'lam. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.